البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Hajj. Di bab sifatul hajj wa dukhuli Makkah. Sifat haji dan masuk ke negeri Makkah. Masih kita dalam permasalahan pembahasan hadis panjang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tapi kita teruskan di sini beberapa hadis yang lain disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Berikutnya hadis nomor 733. Setelah sebelumnya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Berikutnya wa anhu. Masih hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal bait. Aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau yastalim minal bait. yakni istilam dengan tangannya seperti isyarat, ya, mengisyaratkan dari kalimat salam dengan salam, tapi dengan menggunakan tangan, mengisyaratkan, ya, dengan menggunakan tangan ke arah bait, ke arah Ka'bah. Kera rukna ini Yamaniyah ini, selain dari dua rukun Yamani itu. Jadi ada empat tiang itu Ka'bah. Yang di Hajar Aswad itu rukun Yamani juga, di sampingnya juga itu rukun Yamani juga, dua. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan. Rawi Muslim, sekali Imam Muslim. Demikian juga hadis nomor 734. Hadis muttafaqun alaih. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qabbala al-hajar, sungguhnya beliau mencium hajar aswad. Ya. Yang sampai sekarang ada, alhamdulillah. Pernah dulu beberapa tahun hilang, diambil oleh Koromito, Al-Qurmuti, Batiniyah itu. Allah berkehendak waktu itu hilang, disembunyikan oleh mereka di bawah kampungnya, kemudian diletakkan lagi setelah terjadi perundingan dan sebagainya. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mencium hajar aswad. Wa qala, beliau mengatakan, ini a'lamu annaka hajarun. Sungguhnya aku mengetahui sungguhnya engkau itu adalah sekedar batu. La tadur wala tangfa, tidak memberikan bahaya dan juga engkau tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk, kalaulah aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka balbuka, aku tidak akan menciummu. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Ya, dulu ya sulit sekali, bahkan di malam tidak bisa, sulit sekali, penuh orang. Paling bisa memegang aja itu pun sulit. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan kalau seperti itu tidak boleh dipaksa, membahayakan, bahkan tidak boleh kalau kemudian sampai membahayakan diri, sampai meninggal, namanya diinjak-injak orang, kan begitu. Tapi asalnya hukumnya adalah demikian, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis nomor 735. Hadis tadi hadis muttafaqun alaih. Berikutnya wa Nabi Tufail, dari Abu Tufail radhiyallahu anhu. Hadis ini semua Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait, beliau tawaf di bait, di Ka'bah. Wa yastalimu rukna bi mihjanin ma'hu, beliau memberikan isyarat dengan, ya, mihjan itu tongkat yang bengkok itu, tahu. Tongkat entah dari kayu atau mungkin dari rotan itu yang kemudian bengkok itu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengisyaratkan dengan menggunakan kayu ini kepada rukun tadi. Mahu bersama dengan beliau, ini tongkat yang bersama dengan beliau. Wa yuqabilul mihjan, kemudian beliau mencium mihjan ini, tongkat ini. Oh, Muslim, subhanallah, Imam Muslim. Maka di sini diambil faedah istihbab istilah ruknaini yamaniin.
maka disukai untuk memberikan isyarat tadi ya dengan tangan atau dengan tongkat tadi kepada dua rukun ini. Wa takbilul hajar al-aswad, mencium hajar aswad. Walaupun tidak ada kemudian keutamaannya ini dan itu tidak ada. Ya, cuma mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ilam yatamakkan, kalau tidak mampu minal istilam biyadihi, mengisyaratkan dengan tangannya. Ya. Jadi mamanya memegangnya dengan tangan tidak bisa. Fa istalimu biasa, maka mengisyaratkan dengan tongkat. Kalau mampu kan dipegang, kalau nggak mampu sudah dengan tongkat saja diisyaratkan. Hingga nak mau asal kalau dia mempunyai tongkat, jarang dulu yang bawa tongkat itu. Fa ilam yakun mahu asal, kalau dia tidak mempunyai tongkat, iktafa bil isyarah ilal hajar al aswad. Cukup dengan isyarat menggunakan ya ke arah hajar aswad. Cukup isyarat dengan tangan ke hajar aswad ini, batu yang hitam ini. Wala yusiru ila rukun al-yamani alladzi laysa fil hajar al-aswad, dan tidak mengisyaratkan pada rukun yamani yang tidak ada di situ hajar aswad. Demikian. Ini sunnah berikutnya adalah itu. Kemudian berikutnya hadis nomor 736 tentang ittiba. Ittiba itu memakai pakaian umrah itu untuk laki-laki. Wan Ya'la bin Umayyah, dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu. Di sini sahih oleh Al-Albani rahimahullah taala. Qala beliau mengatakan, tawafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tawaf muttabi'an ittiba bi burdin ahdar, dengan kain hijau. Itu. Rawal khamsa ila Nasai, soal Imam Nasai. Bukan oleh yakni yang 5 kecuali Imam Nasai. Ini Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Wa sawu at-Tirmidzi, soal oleh Imam at-Tirmidzi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan disukai ittiba di tawaf kudum. Tapi tawaf kudum itu pertama kali datang. Pertama kali datang kan tawaf kudum namanya. Kadang-kadang kalau orang umrah sekalian dia umrah itu tawaf 7 kali. Ya, pertama kali datang kudum itu pertama kali datang dengan ittiba. Sudah pernah kita bahas, yaitu kelihatan ketiak yang kanan itu. Jadi kain itu kan seperti sarung, ya, yang seperti selendang lah, yang besar itu. Kemudian jari istilah kita mungkin ya, tapi putih. Kemudian apa, diletakkan di bawah ketiak yang kanan, kelihatan dia. Kemudian yang kiri tertutup. Ya, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika tawaf kudum saja. Adapun selainnya, yakni setelah umrah selesai kan, maka orang itu sudah halal, sudah boleh mau cukur rambut dan sebagainya. Ya, maka dia boleh tawaf kapanpun waktunya, boleh kan? Maka memakai baju biasa dia. Tidak perlu ittiba. Ini ittiba ketika tawaf kudum saja. Itu. Kemudian berikutnya hadis nomor 737. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala beliau mengatakan, karena yuhillu minna al-muhillu fala yungkar alaih. Adalah kami dulu ihlal. Ya. Di antara kami ada yang ihlal. Labbaik Allahumma labbaik, ya. Maka tidak diingkari. Wa yakbiru minna al-mukabbir. Ya, ini ada yang bertakbir di antara kami dengan takbir. Fala yungkar alaih, dan tidak diingkari. Ini boleh mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik. Ada juga yang mengatakan Allahu Akbar, demikian. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Nizam bahwa ucapan Anas bin Malik ini radhiyallahu anhu adalah jawaban untuk Muhammad bin Abi Bakar As-Saqafi waktu itu. Ya, yang keduanya berangkat dari Mina menuju Arafah. Itu sebelum wukuf di Arafah, wukuf tanggal 9 itu kan berangkat. Ya, dari Mina menuju Arafah. Maka bertanya, apa yang dilakukan pada hari itu? Ada yang mengatakan talbiyah dan ada yang tadi takbir, boleh. Jadi boleh di sini orang yang muhrim untuk talbiyah dan takbir di hari Arafah. Setelahnya ya sampai seperti itu sampai selesai ketika melempar jamroh.
maka berhenti tidak mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Tapi wukuf itu kan kemudian menuju Musdalifah, kemudian melempar jamrah itu, ya kan, di waktu duha ketika Idul Adha itu, kemudian sudah tidak lagi mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Tersisa Allahu Akbar gitu. Seperti kita. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sampai akhir yaumut tasyrik gitu. Jadi di sini menunjukkan bahwa takbir dimulai sejak pagi hari Arafah. Ya, demikian. Boleh juga kemudian talbiyah. Kita kembali membahas permasalahan yang disebutkan oleh para ulama dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pada pertemuan lewat, yang disebutkan ketika seseorang habis wukuf di Arafah kemudian menuju Musdalifah, ya, menuju Musdalifah. Banyak waktu semuanya menuju. Tanggal 9 wukuf, kemudian ya sebelum maghrib itu mereka berangkat menuju Musdalifah menggunakan, kalau sekarang menggunakan bis. Saya di Musdalifah, di situ tidur di situ sampai subuh, sholat subuh di situ. Kemudian ketika sudah mulai waktu duha melempar jamrah, ya, melempar jamrah. Maka waktu itu melempar jamrah disebutkan pada pertemuan terlewat harus dengan menggunakan batu-batu yang kecil itu. Kalau yang besar tidak sah. Demikian juga 7 kali. Setiap lemparan bertakbir. Kemudian kalau langsung 7 tidak sah juga. Ya, langsung 7 juga tidak sah. Kemudian disebutkan boleh enggak man halahu ayyarmi fi hasa qad rumiya bihi? Boleh enggak melempar dengan batu yang dia itu sudah digunakan? Boleh jawabannya, kan itu. Kalau orang umrah tidak ada melempar jamrah ini. Melempar jamrah ini untuk orang yang haji saja. Dan ini dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi tidak ada melempar jamrah untuk orang yang umrah. Kemudian di mana dia mengambil batu-batu ini? Ya, disebutkan di Musdalifah. Sebagian mengatakan itu mengambil di Musdalifah. Sebagian mengatakan di Mina. Yang benar adalah di Mina. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Muslim. Kemudian apakah disunahkan mencuci kerikil ini? Tidak ada sunahnya. Ya. Demikian juga kapan memutuskan talbiyah, tidak lagi talbiyah ketika melempar jamrah ini. Ketika tanggal 10 itu, ketika kita sholat Id itu, Idul Adha, melempar jamrah waktu duha itu, ya, maka itu tidak ada lagi mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Sudah diganti dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah. Ya, Ali bin Abi Thalib bertalbiyah sampai selesai melempar jamrah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum melakukan seperti itu. Subhanallah. Imam Ahmad hadis ini. Kemudian disebutkan kapan melempar jamrah Aqabah ini. Ini pertama kali melempar jamrah Aqabah. Nanti tanggal 11, 12, 13 ya. Yang hari tasyrik itu ada lagi melempar. Ini yang melempar jamrah Aqabah ini kapan waktunya? Waktu duha. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang kita bahas ini. Ya, apakah boleh di waktu malamnya sebelum subuh umpamanya? Boleh. Perbuatan para ulama demikian disebutkan. Kemudian apakah boleh mengakhirkan melempar ini sampai malam ternyata, sampai malam berikutnya? Tidak ada dalil melarang, dan itu boleh, tapi menyelisih yang afdal. Ya. Kemudian bagaimana kalau diakhirkan sampai malam-malam, sampai hari-hari tasyrik tanggal 11 melempar jamrahnya? Nah, di sini dia telah melakukan kejelekan, tapi tidak perlu membayar denda dan sebagainya. Demikian. Hendaknya dia melemparnya setelah Setelah sholat zuhur. Gitu. Setelah waktu zawal. Kalau mau melempar tanggal 11 ini. Kemudian juga disebutkan untuk melempar di batn wadi, di lembahnya itu, di perut lembahnya itu. Ya, jadi disunahkan, sesuai Imam Nawawi disunahkan untuk berhenti orang yang mau melempar ini di
perutnya wadi ya, mungkin ada tempatnya itu ya, demikian. Yang mana Mina dan Arafat, demikian juga Musdalifah sebelah kanan dia. Kemudian Makkah di sebelah kirinya. Demikian. Di situ dia melemparnya. Sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.